Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, apa karakteristik mereka? Mathaluhum fi jahlihim, perumpamaan mereka dalam kebodohannya, wa qillati ilmihim, karena sedikitnya ilmu pengetahuan yang mereka punya, ya. Makanya kalau ada orang yang kufur terhadap Al-Qur'an tapi dia punya basic ilmu, bahkan orang yang menghambakan sains itu biasanya ikut juga sama Quran, ya. Tapi kalau orang yang ilmunya kurang, sulit untuk menangkap kebenaran. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka itu karena kebodohannya lebih mendominasi, wa qillati ilmihim, ilmunya sedikit, wa adami fahmihim, dan ketidakadanya kefahaman dalam otak. Kalau orang yang betul-betul pintar, pasti dia akan menerima kebenaran Al-Quran. Nah, menariknya di dalam ayat ini, walaupun sejatinya mereka telinganya berfungsi benar, betul-betul berfungsi normal, tapi disebut oleh Allah summun, ya, artinya apa? Tuli, atau kalau orang kita bilang peka. Karena kalau bahasa Indonesia peka tuh bisa jadi orang yang peka, sensitif gitu ya. Tapi kalau orang Melayu bilang peka tuh jelek. Jangan pula kita dibilang kamu nih laki-laki yang peka. Oh iya ya, alhamdulillah gitu lah ya. Ternyata yang tuli, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa huwa alladzi la yasma'. Maksudnya peka adalah dia tidak mendengar, bukan secara harfiah. Karena ketika orang kafir itu diperdengarkan Quran, mereka dengar, tapi tidak mau betul-betul mencerna dengan telinga. Bahkan banyak orang kafir dari zaman nabi-nabi terdahulu, kalau dibacakan firman Allah apa? Mereka bukan peka, tapi mereka tutup telinga dengan jari-jarinya. Ya. Dalam surat Nuh ayat juz 29, Allah sudah pernah bilang tuh, ya, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ketika dibacakan dakwah ayat-ayat firman Allah, mereka ja'alu asabi'. Asabi' itu artinya jari-jari, ya. Mereka menjadikan jari-jari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Ya, itu tanda gestur nggak mau nerima kebenaran. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak tuli, tapi ketika Nabi Muhammad datang, isma ma aqulu lakum, dengar ya, aku mau bacakan sama kalian. Udah nggak usah Muhammad, usah. Ya. Nah, orang yang seakan-akan tuli dari firman Allah, walaupun dia tidak tuli sebenarnya, nanti di akhirat Allah tidak akan dengar apa yang dia serukan. Kenapa? Karena di dunia kau pura-pura tuli, nggak mau dengar. Ketika nabiku, ketika firmanku dibacakan, ja'alu asabi'ahum, bicara aja terus Muhammad. Silakan bicara, dia nggak mau dengar. Padahal kalau orang yang berilmu, bacakanlah. Kalau baik aku terima, kalau tidak cocok, maaf saya harus tinggalkan. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di sini enggak dapat ya? Dapat ya?
Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ikhwa fillah wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-An'am ayat ke-39 sampai ke-41. Silakan dibuka Al-An'am 39 sampai 41. Kita baca dulu sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون. وتنسون ما تشركون. طيب. Ayat 39 ya. Allah berfirman tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Walladzina kadzabu, dan orang-orang yang mendustakan biayatina, ya, terhadap ayat-ayat kami. Summun, ya, mereka itu tuli atau peka. Wa bukmun, dan mereka itu bisu. Fidzulumati, di dalam kegelapan. Mai, siapa, yasha'illah, yang Allah kehendaki, yudlilhu, Allah akan sesatkan ia, wa may yasha,
dan siapa yang Allah kehendaki, maksudnya kehendaki dapat hidayah, yaj'alhu, Allah jadikan ia ala, di atas, siratin, jalan, mustaqimin, yang lurus. Ya. Nah, ini ayat masih seputar tentang orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, baik kebesaran Allah, juga termasuk mendustakan ayat-ayat Al-Quran, yang padahal mereka itu diam-diam menikmati sebenarnya. Ya, diam-diam menikmati, tetapi mereka mengunci hati mereka. Ya, sehingga mereka bukannya tidak takjub terhadap ayat-ayat Allah, ya mereka takjub, tapi mereka lebih mengutamakan gengsinya. Ya, sehingga menutup dan mengunci hati mereka. Nah, itu ayat yang di 39, ya. Dan Allah mengistilahkan mereka itu seperti orang yang summun. Ada summun, bukmun, ya. Kalau di Al-Baqarah summum, bukmun, umyun, fahum la. Ya, itu ada lagi. Tapi artinya apa? Artinya sama. Kita lihat di dalam tafsir. Bentar, tafsirnya panjang nih yang sebelumnya, dicampur ayatnya. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, apa karakteristik mereka? Mathaluhum fi jahlihim, perumpamaan mereka dalam kebodohannya, wa qillati ilmihim, karena sedikitnya ilmu pengetahuan yang mereka punya, ya. Makanya kalau ada orang yang kufur terhadap Al-Quran tapi dia punya basic ilmu, bahkan orang yang menghambakan sains itu biasanya ikut juga sama Quran, ya. Tapi kalau orang yang ilmunya kurang, sulit untuk menangkap kebenaran. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka itu karena kebodohannya lebih mendominasi, wa qillati ilmihim, ilmunya sedikit, wa adami fahmihim, dan ketidakadanya kefahaman dalam otak. Kalau orang yang betul-betul pintar, pasti dia akan menerima kebenaran Al-Quran. Nah, menariknya di dalam ayat ini, walaupun sejatinya mereka telinganya berfungsi benar, betul-betul berfungsi normal, tapi disebut oleh Allah summun. Ya, artinya apa? Tuli, atau kalau orang kita bilang peka. Karena kalau bahasa Indonesia peka itu bisa jadi orang yang peka, sensitif gitu ya. Tapi kalau orang Melayu bilang peka itu jelek. Jangan pula kita dibilang kamu nih laki-laki yang peka. Oh iya ya, alhamdulillah gitu lah ya. Ternyata yang tuli, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, wa huwa alladzi la yasma'. Maksudnya peka adalah dia tidak mendengar, bukan secara harfiah. Karena ketika orang kafir itu diperdengarkan Quran, mereka dengar, tapi tidak mau betul-betul mencerna dengan telinga. Bahkan banyak orang kafir dari zaman nabi-nabi terdahulu, kalau dibacakan firman Allah apa? Mereka bukan peka, tapi mereka tutup telinga dengan jari-jarinya. Ya. Dalam surat Nuh ayat juz 29, Allah sudah pernah bilang tuh. Ya. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ketika dibacakan dakwah ayat-ayat firman Allah, mereka ja'alu asabi'. Asabi' itu artinya jari-jari. Ya. Mereka menjadikan jari-jari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Ya, itu tanda gestur nggak mau menerima kebenaran. Jadi mereka tuh sebenarnya tidak tuli, tapi ketika Nabi Muhammad datang, isma,
ma aqulu lakum, dengar ya, aku mau bacakan sama kalian. Udah nggak usah Muhammad, usah ya. Nah, orang yang seakan-akan tuli dari firman Allah, walaupun dia tidak tuli sebenarnya, nanti di akhirat Allah tidak akan dengar apa yang dia serukan. Kenapa? Karena di dunia kau pura-pura tuli, nggak mau dengar. Ketika nabiku, ketika firmanku dibacakan, ja'alu asabi'ahum, bicara aja terus Muhammad. Loh, silakan bicara, dia nggak mau dengar. Padahal kalau orang yang berilmu, bacakanlah. Kalau baik aku terima, kalau tidak cocok maaf saya harus tinggalkan. Kan begitu. Harusnya begitu. Kita tuh kalau jadi orang harus open mind. Kalau ada orang ingin berhujjah, berargumentasi, jangan langsung diblok, biarin dulu dia menyampaikan argumentasi. Ya, itulah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair ketika diutus oleh Rasulullah ke Madinah sebelum Nabi hijrah ke sana. Jadi jangan dikira pertama kali ketika mempersiapkan Madinah tuh langsung senang, Pak. Nggak segampang itu, Bapak Ibu. Jadi waktu Mus'ab, seorang pemuda penghafal Quran, orang tuanya kaya, sama orang tuanya dikebiri, tapi dia bilang saya lebih pilih tinggalkan kekayaan, saya mau bantu dakwah Nabi, saya mau jadi, namanya disebut ba'ithul Quran, duta Al-Quran yang pertama. Ya, guru Quran yang pertama kali diutus mengabdi, itu namanya Mus'ab bin Umair. Diutus kemana? Ke Yathrib. Sampai di Yathrib, orang-orang Yathrib nolak. Kau baca apa nih? Kau mau ganggu nih keyakinan kami. Di Yathrib itu banyak penyembah berhala, ada juga Yahudi, ada juga. Sehingga kata orang-orang Yathrib, yuk kita pukuli aja dia, dia mau ganggu agama nenek moyang kita masing-masing. Kata Mus'ab, sa'aqra'u lakum, sabar, saya bacain sama kalian apa yang saya bawa dari Nabi saya ini. Ini kata-kata Rob kita ini. Kalau kau suka ambil kata-kata ini, kalau nggak suka saya pergi dari kampung kamu. Itu yang dilakukan Mus'ab bin Umair. Nah, ajibnya Pak Ibu, orang Yathrib ini mau dengerin. Ya udahlah, kami dengar. Tapi kalau kami tak suka, bahasa kita berambus kok ya, berambus ya. Makanya orang Madinah justru nerima Nabi dan kebenaran banyak. Orang Mekah lambat nerimanya. Berarti kalau kita lihat dari sisi antropologi, orang Yathrib tuh hatinya lembut-lembut. Orang Madinah tuh hatinya lembut, open mind. Kalau Nabi kan kenapa akhirnya hijrah? Karena sudah deadlock, sudah ditolak total di Mekah kan. Tapi malah orang Madinah mau nampung coba. Karena mereka apa? Open mind. Nabi waktu itu belum ke sana. Mus'ab diutus sendiri sebagai duta Al-Quran. Yang maksudnya begini, kalau saya nih misalnya mau buka pondok di mana, di Bintan, di kampung, salah satu kampung, pasti saya suruh santri saya ke sana dulu survei. Coba engkau nengok di masjidnya, di suraunya, di TPQ-nya orang-orang sana, suka enggak kalau kita melakukan kegiatan pendidikan Al-Quran, kan gitu kan? Di prospek dulu, mengirim kader. Itulah yang dilakukan oleh Nabi, ya, yang diutus adalah Mus'ab bin Umair. Nah, orang-orang Madinah itu mau dengarin. Walaupun awalnya beringas, diusir. Kata Mus'ab, dengar dulu. Kalau nggak suka nanti saya pergi. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika didengarkan mereka mau buka telinga, ya aglabuhum aslamu. Kebanyakan mereka mau terima jadi orang Islam. Ya. Mereka mau terima itu. Tapi orang yang tidak memberikan kesempatan pada telinganya untuk mengecap, untuk merasakan, mendengar kebenaran, itulah Allah sebut summun, mereka tuli. Ya, walaupun hakikatnya telinganya normal secara kedokteran, tapi ketika tidak mau menolak Al-Quran lewat di daun telinganya, nada-nada Al-Quran tidak mau dia terima, tidak diizinkan untuk menawarkan diri, maka akhirnya dia diistilahkan Allah sebagai orang yang summun. Ya.
Apalagi summun bukmun, ya. Apa maksudnya bukmun? Wa huwallazi la yatakallam. Dia adalah orang yang tidak berbicara, ya. Jadi dia tidak bisa berbicara, tidak bisa menanggapi. Dan orang yang kalau ininya sudah nutup, mulutnya sudah nutup, telinganya sudah nutup, ya berarti orangnya dalam kegelapan. Ya, makanya dalam ayat disebut walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fidz dzulumat. Mereka ada di dalam kegelapan. Kegelapan ini maksudnya apa? Fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Kenapa orang yang nggak dapat hidayah dianalogikan kegelapan? Nggak tahu arah. Kalau orang yang hidupnya di bawah bimbingan Al-Quran, dia itu di bawah cahaya, terang, jalannya jelas. Kita ini yang hamba-hamba Allah, yang betul-betul on the track dengan Quran, jelas. Bapak Ibu jalannya jelas, ke surganya jelas. Karena terang, ada cahaya. Ya, sementara mereka fi dzulumat. Nah, ayat ini mirip sebagaimana di Al-Baqarah 17-18 kan? Apa kata Allah? Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Falamma adaa'at ma haulahu. Ketika cahayanya menerangi sekitarnya, ya, Dhahaballahu binurihim, ya, Allah jadikan pergi cahaya itu. Wa tarakahum, dan Allah tinggalkan mereka fi dhulumatil la yubsirun, dalam kegelapan mereka tidak bisa melihat. Ya, makanya Bapak Ibu, cahaya kita hidup ini supaya arahnya terang Al-Quran. Jangan absen dari belajar Al-Quran. Harus ada ayat yang setiap pekan, kalau bisa setiap hari, kita pahami maknanya. Makanya bagus Bapak Ibu, yang saya sering dengar teman-teman saya, Ustadz, saya kalau ngaji baca plus terjemah, bagus. Pak Irwan suka bilang, Pak Erwin juga suka bilang, sama. Itu bagus, terusin, itulah cahayanya. Makanya setiap kita baca tadabbur pasti ada selalu yang unik dari Quran itu. Ya. Jadi biasakan Bapak Ibu baca Quran, baca terjemahan. Ya. Banyak teman-teman yang sudah jalanin, Pak Irwan sudah, Pak Arwin sudah, tapi itu harus dipertahankan. Ya, kata Pak Arwin, Ustaz, saya kalau baca satu juz baca saja atau kurang sambil terjemah, bagusan mana? Kalau rutin bagusan baca plus terjemah walaupun separuhnya, nggak apa-apa. Jadi dapat 2 poin, tilawatan wa fahman, bacaan dan pemahaman. Kalau cuma tilawah saja kan nggak paham, kecuali yang bisa bahasa Arab. Ya, kalau yang bisa bahasa Arab ya sambil ngaji sambil tahu dia. Dan itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa baca Quran langsung paham, itu nikmat, nggak bisa dibeli. 100 juta pun nggak bisa. Gak bisa dibeli. Ya. Kenapa? Saya pernah merasakan itu. Jadi ketika saya pulang dari pondok dan kuliah, waktu itu kami perjalanan ke Trikora. Di mobil disetelah surat Yusuf. Terus bahas sambil murotalnya di. Kalau surat Yusuf itu kan banyaknya kisah, Pak, kisah. Jadi saya bilang sama istri, berapa persen dari ayat yang kamu dengar ini bisa kamu ngerti? Kalau sudah di atas 50%, itu nikmat besar. Kalau abang berapa? Kalau saya sampai saya bilang nangis, ya Allah, semenjak belajar bahasa Arab, Quran itu kayaknya bukan sesuatu yang misterius gitu. Ayat itu kayak lagi bicara sama kita. Saya sampai menangis. Ini nikmat yang gak bisa dibeli, 1 miliar pun gak bisa.
Ketika membaca Quran, ayatnya dekat dan paham, itu Pak. Itu nikmatnya, nggak bisa Bapak Ibu beli walaupun 5 miliar, nggak bisa. Nikmatnya luar biasa. Dulu sebelum saya belajar kuliah ke pondok, baca ayat ya indah nadanya, tapi pahamnya sekian persen aja. Ketika pulang, ya sepertinya nggak ada sekat antara firman Allah, seperti ada yang berbicara langsung pada kita. Itu saya sampai menangis Pak. Makanya saya motivasi Bapak Ibu untuk ngaji, tilawah, tadarus, pahami, terjemah, kalau bisa perkata. Aplikasi dah banyak, ya. Apalagi yang muda-muda yang ikut pengajian harus tahu, ya. Nah itulah yang membuat orang-orang Madinah akhirnya bisa masuk kebenaran, karena mereka tidak menutup telinga, tidak menutup mulutnya, dan mereka sehingga di atas cahaya bukan di dalam kegelapan. Lanjut ayatnya. Man yasha'illah, barang siapa yang Allah kehendaki, yudlilhu, menyesatkan ia, ya. Barang siapa orang yang tidak mau menerima kebenaran, sudah ditawari nggak mau dengar, berarti dia menzolimi diri sendiri. Ya sudah, berarti dia berkehendak dengan kehendak Allah juga untuk berada dalam kesesatan. Ya, jadi kalau membaca ayat, barang siapa yang Allah kehendaki dalam kesesatan, Allah sesatkan dia. Bukan berarti Allah jahat, Allah menggiring dia sampai sesat. Enggak. Allah menggiring dia sampai sesat. Maksudnya Allah takdirkan dia jadi tersesat. Karena apa? Karena dia tidak memilih jalan kebenarannya. Makanya Bapak Ibu, surga, neraka, sesat atau hidayah itu kan pilihan. Oh tapi kan itu takdir Allah. Ya kamu harus memilih takdir yang bagus. Masa oh surga tuh takdir saya diam aja? Ya enggak gitu. Oh semuanya sudah ditakdirkan Allah masuk surga atau neraka. Lantas kalau semua sudah ditakdirkan Allah, terus kita berdiam diri, apa kamu tahu kamu sudah ditakdirkan yang mana? Kan kita nggak tahu. Maka bukan Allah menghendaki dia itu jadi Allah menggiring dia jadi sesat, tidak. Bukti Allah kasih sayang apa? Wong dari lahirku jadikan Islam semua. Kalaupun ada yang nggak beruntung lahir dari rahim orang kafir, Allah kasih Quran, Allah kasih Nabi, Allah kasih telinga, kau tangkaplah sendiri. Allah kasih mata kau bisa lihat, Allah kasih mulut untuk bertanya, Allah kasih otak untuk berpikir, Allah kasih hati untuk merenung. Kan itu kan? Udah dikasih semua perangkat instrumennya, jalan lurusnya ada, yang ngingatinnya ada, kitab sucinya ada, petanya ada. Dia cari jalan yang lain. Maka dia menzolimi dirinya sendiri, ya dia menghendaki kesesatan, ya maka Allah tetapkan dia menjadi orang yang tersesat. Wa man yasha yaj'alhu, dan siapa yang Allah kehendaki, maksudnya di atas kebaikan, Allah jadikan dia ala siratin, di atas jalan yang lurus. Ini maksudnya apa? Huwa mutasarrif fi khalqihi bima yasha. Semua hidayah, ya petunjuk, kebenaran masuk di hati, murni Allah yang mengarahkan. Oleh karena itu kita yang sudah Islam pun jangan pernah berhenti meminta agar ya Allah arahkan terus kami dalam taat gitu. Jangan pede-pedean, saya sudah dari kecil Islam Ustaz, saya udah ngelotok. Jangan bilang itu, sehingga nggak mau doa, nggak mau minta. Harus minta terus. Dalam tafsir disebut huwa mutasarrif, Allah lah yang mengarahkan semua hati-hati hambanya. Nah kita yang sudah dapat hidayah, doanya apa? Kalau disebut mutasarrif, maka doanya sarrif. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Boleh ditambah ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang maha mengarahkan hati, arahkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Lanjut ayat berikutnya, qul ara'aitum,
katakanlah wahai Muhammad, ara'aitakum, bagaimana pendapat atau pandangan kalian, in, jika, atakum, datang kepada kalian, azabullah, azab Allah, au artinya atau, atatkum, datang kepada kalian, as-sa'ah, sa'ah itu artinya hari kiamat, aghairallah, apakah selain Allah, tad'un, yang akan kalian seru, in kuntum, jika kalian benar-benar shodiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Maksudnya begini, orang kafir itu kan selama di dunia yad'una li ghairillah, mereka menyeru selain Allah, mereka menyeru selain Allah. Kalau doa kepada berhala, kalau minta perlindungan kepada Lata, Manna, Uzza. Tapi ternyata secara naluriah, kalau ada apa-apa, mulutnya saja ya Allah, ya Allah, ya, itu lebih fasih di lidah-lidah mereka daripada ya Lata, ya Uzza, ya Manna. Bahkan berapa banyak orang-orang Nasrani di Indonesia ini, kalau lagi panik dia akan bilang apa? Astagfirullah, ya Allah. Itu sebenarnya naluri, Pak. Sudah ada kecenderungan hati itu sebenarnya. Sering lihat kan artis-artis begitu, ya, astagfirullah, gua Kristen katanya. Nggak mungkin kita. Nah, kalau orang kita jarang kan? Itu naluri sebenarnya. Allah itu sudah ada di hati-hati mereka, dan sebenarnya embrionya sudah ada waktu mereka bayi itu kan, hidayah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Udah ada tuh ikrarnya. Makanya ketika ada orang yang mu'alaf, dia bukan masuk Islam baru, enggak, dia kembali. Walaupun bahasanya convert, I convert to Islam. Enggak, sebenarnya kamu kembali. Makanya arti mu'alaf bukan orang yang masuk. Mu'alaf itu apa? Orang yang dilunakkan hatinya. Dari kata allafa. Ya. Kalau yang masuk namanya dukhul. Orang yang dukhul, ya, madkhul enggak, tapi disebut mu'allaf, ya. Nah, di ayat ini bilang, katakan Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau kamu ditimpa azab, atau kalau datang kiamat, kira-kira siapa yang kamu seru? Yang selama ini kau doa-doa, kau nangis-nangis, kau berlindung sama dia, bisa enggak dia menolong kalian? Ternyata apa? Enggak bisa. Bahkan orang sekeji Fir'aun, waktu mati saja, aku beriman ya Allah padamu. Sekeji Fir'aun, ngaku Tuhan, bukan nyembah Tuhan yang lain. I am a God, kata dia, saya adalah Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, dia bilang kan, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Pas mau mati, aku beriman padamu. Udah ke pojok begitu, Pak. Kalau udah datang azab, udah mau hari kiamat begitu. Sampai dia syahadat, Pak, Fir'aun. Oh, Bapak Ibu-ibu jangan kaget, Fir'aun syahadat, tapi nggak diterima. Dalilnya apa? Dalilnya Fir'aun beriman. Yunus 90, buka catat ya. Yunus 90. Surat Yunus ayat 90-91. Itu dalilnya. Kita ilmiah nih, Pak. Ya, Quran dan Sunnah, nggak boleh nggak ilmiah. Apa kata Allah? Wajawazna bi bani Israil al-bahr, dan kami selamatkan, kami lewatkan Bani Israel ke laut itu. Fa'atba'ahu Fir'aun wa junuduh, dan kemudian Bani Israel diikuti Fir'aun dan bala tentaranya. Baghyan wa adwa, dengan permusuhan dan melampaui batas. Apa kata Allah? Nah, ketika Bani Israel lewat, Fir'aun ikut, ditutup lagi laut. Saat ditutup laut kan dia tenggelam tuh, Pak, dan gak langsung mati. Megap-megap dulu, paru-parunya habis, isinya air semua kan. Kan ada orang tenggelam tuh gak langsung mati, Bapak Ibu. Makanya ada pertolongan pertama, ditiup kan, dikeluarin lagi airnya, keluar, bisa hidup. Nah, Fir'aun mengalami momen itu.
Apa kata Allah? Hatta idza adrakahul gharaq, sampai ketika dia mengalami kematian sebelum tenggelam itu, ya. Apa kata Allah? Hatta idza adrakahul gharaq qal, berkatalah Fir'aun, qala amantu. Oh, dia berkata, amantu, aku beriman. Kalau udah diazab langsung iman yang diingat, mintanya ke Allah juga. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Ya Allah, sekarang aku beriman kepada Engkau, sesembahan yang diimani oleh Bani Israel. Aku iman juga, aku iman. Udah diazab begitu. Amanut bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Loh, catat kata-katanya. Yunus 90, dan aku termasuk orang muslim, berserah diri. Wa ana minal muslimin. Lihat di ayat di 90 itu, amantu pertamanya aku telah beriman, tutupnya wa ana minal muslimin. Ini saya khutbah tadi bahas ini nih. Ya, makanya orang sekafir-kafirnya parah aja, kalau udah kena azab ujung-ujungnya beriman. Lah terus Ustaz dia beriman, dia Islam, terlambat. Nah, itu judul saya khutbah tadi, terlambat. Tobatnya terlambat, syahadatnya terlambat. Kenapa? Karena sudah sekarat. Orang kalau sekarat baru tobat, habis, nggak ada lagi. Nah, yang biasa masih buat dosa, nih melakukan dosa, jangan tunggu mau mati. Mau mati kok tobat, tutup. Udah, ya Allah tobat dosa yang itu, tutup, nyesal nanti. Terlambat. Ayat 91 itulah, ya, jawaban Allah bahwa Fir'aun tidak mendapatkan abolisi. Tahu nggak abolisi? Dengar tak berita abolisi? Apa itu? Amnesti, ya. Tom Lembong dapat abolisi, ya. Tandanya presiden menjunjung tinggi hukum, ya. Abolisi. Fir'aun nggak dapat. Kenapa? Al-ana wa qad asait. Sekarang baru kamu mau Islam, sekarang baru kamu beriman, tapi engkau sudah terlanjur bermaksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau sebelumnya sudah jadi orang yang buat kerusakan. Kerusakannya apa? Bukan suruh orang nyembah Tuhan yang lain, kau ngaku dirimu sebagai Tuhan, tapi waktu mau mati beriman juga kepada Allah. Itulah nalurinya orang kafir, ya. Itu makanya disebut, ya. Ayat 41, bal iyahu, bahkan iyahu, hanya kepadanya saja, maksudnya kepada Allah saja, wahai orang kafir. Tad'una, kalian menyeru meminta hanya kepada Allah. Fayakshifu, maka Allah akan hilangkan mara bahaya, azab, ma tad'una ilaihi, apa yang kau menyeru kepadanya. Ya, kalau kamu menyerunya hanya kepada Allah, Allah hilangkan semua mara bahaya, azab, bencana yang akan menimpa kamu. Ya, jika syaa Allah menghendaki, wa tansawna, dan kamu akan melupakan ma tusyrikun, apa yang kalian syirikkan, bersekutukan selama ini. Nah, ini supaya Bapak Ibu sadar. Yang pertama, bersyukurlah Bapak Ibu dikasih hidayah. Karena ada orang kafir yang sebenarnya secara naluri hatinya tuh condong ke Allah, tapi setan terus menghasut mereka untuk tersesat. Ya, Bapak Ibu jangan salah,
Bapak Ibu baca di Sirah Nabawiyah, kenapa di masa transisi Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan orang Mekah tadinya agamanya Islam peninggalan Nabi Ismail. Karena Nabi Isa diutusnya kan di Bani Israel. Di Mekah itu Nabi Ismail dari agamanya Ibrahim, anaknya Ismail. Nah, dalam kitab Sirah itu disebut orang Mekah itu sebenarnya dulu Islam di atas agama Islam dari Bani Nabi Ismail. Kemudian kenapa ada berhala? Berhala itu kan patung orang-orang baik, donatur, orang sedekah, dibikin prasasti. Setan itu datang menghasut manusia, kan belum ada nabi. Ya udah sembah orang baik ini aja, nanti orang baik ini kau sujud sama dia sama nyampe ke Allah. Nah itu dia. Itulah syirik pertama-tama. 600 tahun Pak nggak ada nabi, kosong. Setan merajalela lah, merajalela. Semua orang syirik. Datang Nabi Muhammad saat itu 600 tahun kemudian setelah zaman Nabi Isa meluruskan. Tapi udah terlanjur mengakar 600 tahun dah kakeknya lagi mau nyembah itu kan. Ya. Nah, jadi itu setiap hari setan itu akan menyerang agar kita nyeleweng dari tauhid dan iman. Makanya kita harus terus meminta. Doanya apa? Kalau dalam Quran ya dari kajian kita ini ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau hadis tadi ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Nah ini ayat 39 sampai 41 yang bisa kita pelajari. Ya, kita harus betul-betul menjaga iman dan tauhid kita ya. Hati-hati ya, karena setan itu menjebak dengan segala cara dia. Ya, apalagi kalau di daerah kita tidak subur dengan dakwah. Bayangkan, kita nih diingatkan dengan ayat-ayat Allah, tapi di negeri kita, di negeri Islam kan gak semua tempat ada pengajian, Pak. Mereka pencerahannya dari mana? Ya, pencerahannya dari mana? Kalau cuma sholat macam lilin dipakai terus tapi nggak ditambah-tambah, lama-lama habis, hilang dia. Ya, oleh karena itu supaya kita dekat dengan hidayah, Bapak Ibu banyak-banyaklah baca dan tadabbur Al-Quran. Saya bantu tafsir setiap pekan lah 3 ayat 4 ayat supaya pendalaman. Kadang-kadang kalau terjemahkan beda masuknya dengan tafsir. Kalau terjemahkan sekedar paham maknanya, tapi kalau tafsir kita lebih tahu historis ayat ini tentang apa, ya karena apa. Dan saya juga sarankan Bapak Ibu baca sirah, karena sirah itu instrumen memahami Quran. Iya, kan kalau kita bahas tafsir ayat ini diturunkan saat, gitu kan, pakai pendekatan historis namanya. Historis itulah sirah, sejarah. Makanya kalau ada orang mempelajari tafsir tapi nggak khatam sirah, agak kurang sempurna. Sirah Nabawiyah itu baca supaya kita tahu ya. Nah, kalau saya ada kajian sirah ada, tapi hari Ahad subuh ya di Masjid Nurul Iman Al-Baik, setiap Ahad 1 dan 3 itu sirah. Itu campur bapak-bapak ibu-ibu. Kalau khusus ibu-ibu bahas sirah ada hari Kamis pagi di Zulfirdaus jam 9 pagi. Ya, penting belajar sirah, tafsir, sirah, fikih, hadis untuk menyempurnakan ilmu kita. Demikian, ada pertanyaan silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Kalau kita lihat pada ayat 39 tadi ya Ustaz, berarti Allah menghendaki, berarti atas izin Allah, berarti dia itu untuk berbuat kafir atau macam menutup telinganya itu. Satu. Kedua, kalau kita simak dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, di mana mengatakan bahwa
hidayah itu dijemput, bukan berarti datang begitu saja. Kemudian mungkin itu dulu lah, soalnya banyak yang lain bertanya, belum ada kesempatan sama yang lain. Siap. Dan saya berterima kasih sama Ustadz. Saya tidak tahu mengatakan bahwa saya entah ini hikmahnya ataupun kebesaran dari Al-Quran. Setelah saya tahu akan tadabbur atau artinya, terkadang air mata itu meleleh gitu. Jadi apakah ini yang dinamakan, saya tidak ngerti riwayatnya seperti apa dan maknanya seperti apa, tetapi dikala kita menerjemahkan artinya itu, hati luluh dan air mata terjatuhan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, itu yang kebiasaan Pak Irwan dilanjutkan, dipertahankan, dan kalau bisa dicontoh oleh jemaah yang lain, ya. Nah, kalau menangis itu memang contoh lembutnya hati. Nanti kita bahas di ayat 43 itu. Ada orang-orang yang sudah dibacakan Quran diindah-indah, di dalam-dalam pun, tapi faqasat qulubuhum, hatinya keras. Kalau hatinya keras, mau yang bacanya Imam Madinah pun tidak akan jebol juga itu. Ya, makanya ketika Pak Irwan bisa baca dengan menangis, meneteskan air mata, itu nikmat kelembutan hati yang Allah berikan, ya. Maka harus dicontoh kepada Bapak Ibu yang lain, ya, juga itu. Dan saya lebih sering begitu. Kalau jadi imam itu jarang lah saya karena fokus dalam jemaah, ya. Saya lebih sering kalau misalnya tadabur sampai menangis tuh kalau lagi tilawah sendiri di kamar sendiri. Ya, cuman alhamdulillahnya ya Bapak Ibu, makanya kalau ada kesempatan belajar bahasa Arab, nggak perlu lihat terjemah lagi. Kita baca tuh seperti lagi dibicarakan. Kadang-kadang nangis sendiri gitu. Apalagi terkait dengan ayat-ayat yang ingat dosa-dosa gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau saya seperti Pak Irwan, cuman saya kan baca terjemahnya dulu. Ya, sekarang kan alhamdulillah Allah berikan kemudahan, ya, dengan mempelajari bahasa Arab. Walaupun tidak mudah, pontang-panting, pusing-pusing, jungkir balik belajar bahasa Arab, tapi saya bilang nikmatnya nggak bisa dibeli, ya. Kalau Pak Irwan sekarang nikmatnya bisa nangis, itu nikmat yang besar. Nanti mudah-mudahan bisa membaca Al-Quran faham tanpa terjemah, ya. Mana tahu ada penemuan itu, ya. Ya. Banyak sekarang metode-metode bagaimana memahami Quran dengan mudah. Salah satunya ada aplikasi Think Quran, bagus, tebak-tebak ayat. Jadi kita bisa tahu ayat itu artinya apa. Itu ya. Yang kedua pertanyaannya, iya, itu atas izin Allah dia tersesat. Akhirnya Allah tetapkan yudlilhu sebagai orang yang tersesat. Tapi jalan sesat itu bukan Allah yang pilihkan. Dia yang pilih sendiri. Karena jalan yang lurus Allah sediakan. Ya. Makanya dalam tafsir disebut wa may yasha hidayatuhu, barang siapa yang Allah kehendaki dia dapat hidayah dan dia mencari hidayah itu, yaj'alhu, Allah jadikan dia ala siratim mustaqim, dia di atas jalan yang lurus. Loh, kenapa Allah izinkan dia di jalan yang sesat? Allah sebenarnya nggak nyuruh ke situ. Tapi kalau dia sudah pilih situ, macam mana caranya? Kan nggak mungkin tiba-tiba Allah pindahkan begitu. Cara Allah memindahkan apa? Allah berikan kamu instrumen, mata, telinga, hati, pikiran. Allah kirimkan penyeru, Allah memperdengarkan di telingamu Quran. Mau nggak kau ambil itu sinyal tuh? Itu sinyal tuh, kau kembali, jalurmu salah tuh, ya kan? Tapi dia tak mau ambil. Ya sudah, berarti dia memilih jalan yang sesat dan Allah takdirkan dia menjadi orang yang tersesat. Itulah maknanya wa may yudlil falaha diyalah, ya. Begitu. Ada lagi? Silakan, Pak. Masih ada 2 menit. Singkat, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Ustaz, saya hanya ingin menanyakan, bolehkah metode ini kita lanjutkan untuk baca Quran? Seperti yang Bapak Ustaz bilang, membaca Al-Quran dan tafsirnya itu juga sudah dilakukan. Kemudian sesuai yang kita baca di buku-buku, fadilah membaca
membaca ayat surat dengan ayat-ayat tertentu. Jadi kita sudah membiasakan yang pertama tadi membaca surat dan tafsirnya. Kemudian di malam-malam tertentu kita baca surat-surat tertentu seperti Yasin dan Al-Tahfidz. Nah, kemudian dengan metode yang pertama tadi itu menyebabkan kita untuk kata Qur'annya lama. Apakah metode ini boleh dilanjutkan atau ada metode yang lebih bagus? Demikian Pak Ustaz. Baik. Sebenarnya sekarang sudah tahapnya kita baca dan memahami arti. Jangan cuma lip service baca-baca tapi nggak paham, kan nanti nggak ke akhlak. Bagaimana kalau kebiasaan itu membuat menjadi lama khatamnya? Tergantung. Kalau khatamnya misalnya tadinya sebulan sekali jadi 2 bulan nggak apa-apa. Ya, karena khatam Quran itu kalau bisa paling minimal tuh setahun 2 kali. Paling lambat tuh jangan lewat 6 bulan lah. Di bawah 6 bulan khatam. Jangan sampai setahun. Kalau setahun lalai kali kita. Minimal paling mentok tuh 6 bulan. Nah, selama Bapak baca begitu, Bapak tetap khatam misalnya 4 bulan, no problem. Ya. Tapi yang saya pesan jangan begini. Saya Ustadz nggak pernah baca khatam. Kenapa? Saya paling baca sukanya Al-Waqiah tiap malam, Yasin hari Kamis, Kahfi malam Jumat, gitu ya. Dan saya baca itu fokus, sehingga saya nggak bisa khatam. Jangan. Jadi jangan menangkan satu kalahkan yang lain. Yang tepat adalah yang tadarus khatam tetap lanjut, plus dengan terjemah. Yang surat-surat wirid silakan diperbanyak. Ya, dulu saya waktu muda Yasinan tuh bukan malam Jumat saya, setiap hari subuh. Setiap subuh pasti baca Yasin. Ya, waktu hafalan belum banyak, karena nggak banyak yang harus dirawat. Setiap subuh baca Yasin. Kahfi malam Jumat hari Jumat. Tapi tiap hari Yasin. Yasin itu sebenarnya fadilahnya tiap hari loh. Kalau ada kesulitan kita besok kita baca Yasin, dengan Yasin itu akan Allah mudahkan, kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Jadi kalau bisa baca Yasin tiap hari dan yang lain-lain. Jadi kalau semuanya tetap terakomodir nggak apa-apa. Nah, baca terjemahnya bagaimana metode yang bagus? Lebih bagus satu ayat lihat terjemah, baru baca ayat berikutnya. Ayat berikutnya Arabnya dia terjemah. Tapi kalau dikira susah bolak-balik mata pusing, per halaman aja bisa Pak. Per halaman. Di per halaman kita baca tilawah, nikmati sampai habis 1 halaman. Habis itu kita baca halaman itu artinya. Ya. Tapi kalau mau lebih kena, nanti pakai Al-Qur'annya yang per kata, supaya nanti kosakata tuh sedikit-sedikit masuk ke kepala. Itu bisa menambah vocabulary tentang ayat-ayat Quran. Intinya apapun metode untuk memahami Al-Quran silakan pakai jalannya. Cuman tadi saya kasih simulan. Kalau mau baca per halaman baru baca terjemah, baru balik halaman yang lain, baca Arabnya lagi, baca terjemah, baru balik lagi. Itu bisa lebih meresapi. Gitu ya Pak. Dipertahankan, mudah-mudahan istiqomah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.